Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah, yakni kisah keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di usia muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali adalah anak bungsu dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipungut oleh beliau dan berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Sebab anak-anak dari Abi Thalib sangat banyak, dan ini juga termasuk sebagai balas jasa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga diasuh oleh Abi Thalib. Ketika awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan risalahnya, tugas Ali kecil adalah berjaga-jaga di sekitar Ka'bah dan siap mengarahkan orang-orang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan hidayah ke Darul Arqam, rumah yang menjadi basis keislaman di Mekah. Ketika pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah merasakan puncak penyiksaan yang terus-menerus dilancarkan oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah sebagian sahabat untuk hijrah ke negara Habsyah, Ethiopia. Dan di tahun-tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya yang lain untuk hijrah ke kota Yastrib, Madinah. Sahabat pergi bergerombol di malam hari dalam beberapa gelombang guna menghindari hadangan orang-orang kafir Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum meninggalkan Mekah karena beliau belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di sisi lain, orang-orang kafir Mekah berkumpul di Darun Nadwah, rumah yang merupakan tempat rapat bagi pembesar-pembesar Quraisy. Mereka membahas persoalan semakin masifnya persebaran agama Islam melalui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guna menghindari penuntutan balas dari klan Hashim, mereka telah menyiapkan setiap pemuda perkasa yang mewakili setiap klannya masing-masing agar kemudian mereka berkumpul dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu waktu, sehingga darah Nabi mengalir atas semua klan. Klan Hashim pun tentu kesulitan menuntut balas, sehingga mereka terpaksa menerima diat ataupun kompensasi materi. Ketika rencana pun telah disusun, sementara Nabi telah mendapat petunjuk untuk bersiap-siap meninggalkan kota Mekah, Nabi meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menyiapkan 2 kendaraan. Tepat sebelum fajar menyingsing, rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikepung oleh segerombolan pemuda yang siap membunuh beliau. Mereka menunggu momentum yang tepat, yakni tatkala beliau keluar hendak mengerjakan sholat di Ka'bah. Di malam itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan pada Ali agar ia tidur di depan beliau dan menutup dirinya dengan selimut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu keluar dari rumahnya seraya membaca surat Yasin
hingga ayat 9. Sungguh aneh, Nabi Muhammad SAW berjalan di hadapan orang-orang kafir, namun mata mereka tidak merasakan kehadiran Nabi. Mereka kemudian tidak dapat melihat Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Rasulullah SAW lalu pergi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Di tengah-tengah pedang terhunus, pemuda-pemuda kafir Mekah siap mengayunkan pedangnya membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, waktu yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Pada sore harinya, mereka telah memastikan Nabi Muhammad SAW berada di dalam rumah. Namun, momentum kebiasaan beliau keluar di waktu fajar untuk menunaikan sholat tak terjadi sama sekali. Para pemuda Quraisy pun mulai ragu dan saling tanya satu dengan yang lain. Tak menunggu waktu lama lagi, mereka serentak masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan maksud hendak membunuh Nabi di dalam rumahnya. Ketika mereka telah siap membunuh Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya, tatkala selimut dibuka, mereka terkejut karena yang berbaring di depan beliau bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Usaha mereka pun sia-sia. Berdasarkan keberanian Sayyidina Ali menggantikan tempat Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak takut dan gentar. Ia siap menjadi penembus Rasulullah SAW dalam memperjuangkan dakwahnya. Bisa-bisa saja Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh pada malam itu. Namun, perasaan demikian ia kesampingkan demi membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan demikianlah kisah keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di usia muda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.